Halo semuanya, selamat berjumpa kembali dengan saya. Untuk kali ini saya akan mencoba membicarakan pengembangan soal AKM literasi membaca. Pengembangan soal AKM literasi membaca. Literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan bentuk-bentuk teks tertulis yang dibutuhkan masyarakat dan atau dihargai oleh individu. Pembaca dapat membangun makna dari teks dalam berbagai bentuk. Pada saat mereka membaca untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi, serta untuk berpartisipasi dalam masyarakat sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia. Kemampuan individu memahami teks dipengaruhi oleh kecakapan mereka dan kesanggupan mereka mengolah informasi. Kemampuan literasi yang dimiliki, peserta didik dituntut mampu merefleksikan beragam informasi penting yang diperoleh untuk bekal berpartisipasi dalam lingkungan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk pengembangan kapasitas diri. Konten teksnya, aspek penting dalam pelaksanaan asesmen kompetensi minimum atau AKM pada literasi membaca adalah ketersediaan teks. Ketersediaan teks atau bacaan yang akan digunakan sebagai stimulus dalam penyusunan soal. Teks atau bacaan tersebut harus memenuhi kriteria tingkat keterbacaan yang baik dan berkualitas baik dari segi konten, bahasa, maupun penyajiannya. Jika dihubungkan dengan kecakapan hidup abad ke-21, teks atau bacaan yang digunakan dalam AKM harus mampu mengukur sekaligus menumbuhkan kecakapan berpikir kritis dalam pemecahan masalah, berkomunikasi, kreativitas, dan inovasi, serta berkolaborasi. Untuk kepentingan penyusunan soal AKM, konten teks dikelompokkan menjadi dua, yaitu teks sastra dan teks informasi. Melalui teks sastra, peserta didik dapat memperoleh hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan untuk menghayati permasalahan kehidupan yang ditawarkan oleh pengarang. Di sisi lain, melalui teks informasi, peserta didik dapat memperoleh fakta, data, dan informasi untuk mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Teks sastra atau fiktif naratif adalah karya imajinatif yang mengangkat persoalan-persoalan kehidupan manusia yang sudah dipadukan dengan imajinasi atau subjektivitas pengarang untuk kepentingan hiburan. Sifat khas teks sastra ini adalah aspek referensinya, yakni imajinasi. Artinya, pernyataan yang terdapat di dalam teks sastra tidak dapat dianggap benar secara harafiah. Contoh teks sastra yang dapat digunakan sebagai stimulus bacaan dalam penyusunan soal AKM antara lain cerita rakyat, legenda, fabel, mitos, fiksi ilmiah, satir, puisi, prosa, drama, novel, pantun, soneta, epos, cerita bergambar, cerita fantasi, ironi, lirik lagu, catatan perjalanan, dan biografi atau autobiografi.
Teks informasi atau teks non-fiksi adalah teks yang ditulis berdasarkan data-data faktual, peristiwa-peristiwa, dan sesuatu yang lain yang benar-benar ada dan terjadi dalam kehidupan. Teks informasi terikat oleh kejelasan, ketepatan, ketajaman, dan kebenaran uraian. Teks informasi dapat disajikan dalam bentuk ulasan, penjelasan, deskripsi, analisis, uraian, dan penilaian yang dikemukakan secara rinci, mendalam, komprehensif terhadap suatu permasalahan. Teks informasi merupakan teks yang bertujuan untuk menambah wawasan, pengalaman bersifat faktual dan lugas. Bahasa yang digunakan ilmiah, yakni bersifat denotatif dan menunjuk langsung pada acuannya. Perjanjiannya bersifat objektif dan logis karena berdasarkan fakta yang diambil dari ilmu pengetahuan serta fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Teks informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. Contoh teks informasi yang dapat digunakan sebagai stimulus bacaan, khususnya dalam penyusunan soal AKM, antara lain iklan, dokumen perusahaan atau pemerintah, nota dinas, undangan, kontrak, pemberitahuan, dan sebagainya. Berita, artikel, laporan, pidato, buku pelajaran, pamflet, brosur, buletin, label, resep makanan, ulasan, jurnal ilmiah, laporan penelitian, buku panduan, dan editorial. Konteks teks. Konteks teks yang luas sangat berperan penting sehingga peserta didik dapat memahami, mengenali, dan menggunakan informasi untuk memperkaya pengetahuannya. Bacaan-bacaan yang digunakan dalam penyusunan soal AKM harus mampu mengembangkan potensi individual dan sosial peserta didik, sekaligus bermanfaat dalam pemecahan permasalahan kehidupan dirinya. Oleh karena itu, bahan bacaan literasi AKM dapat mencakup 3 konteks. Yang pertama konteks personal, yang kedua konteks sosial budaya, yang ketiga konteks saintifik. Konteks personal, bahan teks atau bacaan dengan konteks personal adalah teks atau bacaan yang berisi peristiwa, latar, aksi, karakter, perasaan, ide, maupun wawasan yang sifatnya personal atau individu. Isi bacaan pada konteks personal dapat berupa hobi, cita-cita, peristiwa pengalaman pribadi, dan lain-lain. Yang penting sifatnya personal atau individual. Konteks sosial budaya. Konteks sosial budaya, bacaan dengan konteks sosial budaya itu bacaan yang mencerminkan pandangan masyarakat terkait kondisi sosial budaya. Contohnya mengenai informasi kondisi kultural suatu masyarakat atau suatu bangsa. Isi bacaannya pada konteks sosial budaya bisa berupa transportasi publik, permainan tradisional, perekonomian, kebijakan publik, makanan khas, tarian, kebiasaan masyarakat, dan lain-lain yang meliputi sosial maupun budaya masyarakat. Konteks saintifik. Dengan konteks saintifik yaitu teks atau bacaan yang dapat meningkatkan kemampuan untuk memahami pengetahuan kecakapan ilmiah dengan mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasarkan fakta, memahami karakteristik sains, kendaraan, bagaimana sains dan
teknologi. Kesadaran bagaimana sains dan teknologi. Isi bacaannya adalah dapat berupa ilmu ruang angkasa, ilmu medis, obat-obatan, kandungan gizi, fisika, iklim, gejala alam, ilmu biologi, dan lain-lain yang terkait tentang ilmiah dan teknologi. Level kognitif literasi membaca. Terdapat 3 level kognitif yang akan diujikan. Yang pertama adalah menemukan informasi. Yang kedua memahami. Yang ketiga mengevaluasi dan merefleksi. Pada saat menemukan informasi dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang seseorang diminta untuk menemukan informasi. Pada level kognitif ini, kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik adalah menemukan, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan suatu gagasan atau informasi eksplisit dalam sebuah teks. Kemudian memahami. Pada level kognitif memahami, pembaca diharapkan dapat mengolah apa yang telah dibaca sehingga timbul sebuah pemahaman dalam dirinya dari teks tersebut. Mengevaluasi dan merefleksi. Pada level ini, pembaca telah dapat menggunakan pengetahuannya, ide atau sikap yang berada di luar teks untuk membuat penilaian pada teks atau membuat refleksi terhadapnya. Kompetensi dan subkompetensi yang diukur dalam AKM tertuang di dalam learning progression. Paparan kompetensinya diantaranya yang pertama menemukan informasi. Subkompetensinya mengakses dan mencari informasi dalam teks, mencari dan memilih informasi yang relevan. Kemudian yang kompetensi memahami, ya. Subkompetensinya memahami teks secara literal, menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak. Yang ketiga, mengevaluasi dan merefleksi. Subkompetensinya menilai kualitas dan kredibilitas konten pada teks informasi tunggal maupun jamak. Menilai format penyajian dalam teks, merefleksikan isi bacaan dan pengambilan keputusan, serta menetapkan pilihan, mengaitkan isi teks terhadap pengalaman-pengalaman pribadi. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian, karena kami hanya berusaha berbagi sesuai dengan kemampuan yang saya miliki, teristimewa untuk kebutuhan anak-anak didik kita. Sampai bertemu kembali dengan model dan materi yang berbeda. Terima kasih.